Buat kamu yang saat ini masih fresh graduate atau yang baru mulai berkarir di bidang K3, pernah kepikiran nggak? Kalau kerja nanti, kamu mau kerja di industri apa nih? Salah satu enaknya menjadi personil HSE adalah kita bisa bekerja di berbagai lintas industri. Mau kerja di tambang? Bisa. Mau di manufacture? Bisa. M150? Bisa. Mau kerja di oil and gas? Juga bisa. Bahkan di perkantoran pun bisa loh. Yang penasaran udah ada pembahasannya di podcast ya. Nah, biasanya alasan seseorang untuk memilih kerja di salah satu bidang industri tertentu itu beragam banget ya. Di antaranya yaitu penghasilan yang lebih besar. Nah, kalau alasan kalian adalah penghasilan, maka salah satu opsi yang bisa menjadi pilihan yang tepat adalah bekerja di sektor energi. Bisa di migas, minerba, geothermal, atau dan sebagainya. Memang nggak bisa dipungkirin ya, bekerja di industri tersebut menawarkan range gaji yang cukup menjanjikan. Tetapi yang perlu teman-teman tahu juga, yaitu bekerja di sektor energi seringkali menuntutmu untuk bekerja dengan lokasi dan durasi kerja yang berbeda. Biasanya tantangannya adalah bekerja di tempat yang terpencil atau yang jauh dari keluarga. Dan durasinya pun nggak seperti industri-industri yang lain, yang biasanya masuk kerja jam 8 pagi, pulang kerja jam 5 sore. Kalau kamu bekerja di industri energi, bisa aja kamu bekerja sampai sebulan full, atau bahkan berbulan-bulan. Dan mengharuskan kamu terpisah dari keluarga. Dan untuk durasi kerjanya pun itu biasanya berbeda, bisa 11-12 jam per harinya. Nah, kalau kalian masih single, oke lah ya. Kalau udah punya keluarga, 2. Kesempatan belajar yang lebih besar. Menurut saya pribadi, sebenarnya setiap industri itu memberikan kesempatan kita untuk belajar. Terutama karena sebagai personil HSE, kita dituntut untuk paham sama bisnis proses tempat kita bekerja. Jadi mau nggak mau, kamu perlu belajar tuh terkait dengan proses bisnisnya. Namun kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, sektor industri yang menawarkan kesempatan untuk belajar yang besar adalah bekerja di perusahaan EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Kenapa saya memilih industri tersebut? Karena biasanya perusahaan yang bergerak di bidang ini memiliki pekerjaan yang cukup kompleks dan sifatnya pun dinamis. Apalagi kalau kamu bekerja di perusahaan yang memiliki proyek di berbagai lintas industri juga. Misalnya nih, proyek konstruksi untuk fasilitas di migas, terus ada juga proyek di fasilitas tambang, atau di pabrik, atau di manufacture, dan lain-lain. Maka di sini otomatis kamu juga akan belajar bidang industri yang sesuai dengan klien kalian nanti. Selain itu, biasanya kebutuhan akan kompetensi atau sertifikasi juga tinggi apabila kalian bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini akan memberikan keuntungan buat kalian, karena kalian bisa diberikan training yang eksternal gratis oleh perusahaan, karena memang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh klien tersebut. Yang ketiga, aksesibilitas. Nah, beberapa orang lebih memilih untuk bekerja di mana aksesibilitasnya mudah, seperti dekat dengan keluarga, waktu kerja yang reguler, atau working hours-nya 8 to 5 misalnya, di mana weekend libur, dan juga ruang lingkup pekerjaannya lebih pengen yang statis aja deh, nggak terlalu dinamis gitu. Nah, kalau kalian tipe pekerja yang seperti ini, mungkin pilihan yang tepat adalah bekerja di sektor manufacture. Karena di sini biasanya waktu kerjanya, job desk-nya, atau ruang lingkup pekerjaannya itu lebih jelas dan juga biasanya lebih tetap. Nah, jadi gimana teman-teman? Kamu lebih milih kerja di industri apa nih? Silahkan komen di bawah ya. Nah, itu dia topik kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau memberikan masukan atau saran, bisa melalui komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lainnya ya, biar makin banyak personil HSE yang berkualitas. See you next time!